Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur atas seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita diminta untuk menghitung berapa kadar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita terima, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Wabil khusus adalah nikmat iman dan Islam yang kemudian dalam prakteknya adalah memudahkan langkah kita untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, serta para sahabat, dan mudah-mudahan dengan sholawat itu kita juga mendapatkan nanti di akhir-akhir syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah meridhoi kita untuk bisa bertemu, berjumpa dengan para hamba-hamba Allah yang soleh, dengan para nabi dan rasul. Wabil khusus adalah bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh keberuntungan yang sangat besar kalau di hari akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama adalah bahwa dalam waktu yang sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Berarti adalah bulan kelahiran dari Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita wabil khusus ini adalah nanti dalam bulan kelahiran Nabi memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini datangnya tidak dari saya, tetapi perintah ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk shollu, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kehidupan sehari-hari, misalnya ada anggota keluarga kita yang ulang tahun, istri, gitu ya, anak, gitu ya, atau orang tua, lazimnya kita menyiapkan hadiah yang spesial buat orang yang kita sayangi. Maka tentu gitu ya, di bulan Maulid nanti ini, di bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita sebaiknya atau direkomendasikan gitu ya, sangat disarankan untuk memperbanyak sholawat sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Istiqomah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini temanya adalah akhlak sebagai budaya kerja.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak dan Ibu sekalian, kita tentu ingat ya, salah satu kaidah di dalam belajar tafsir Al-Quran adalah kalau ada ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita diminta untuk memperhatikan gitu ya, memperhatikan betul-betul isi dan kandungan dari ayat tersebut. Di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada perbedaan antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya takut dengan, kalau kita misalnya dengan ada binatang yang buas. Kalau dengan binatang yang buas, takut kita itu adalah menghindarinya, menjauhinya. Maka bedanya adalah kalau takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berusaha untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya adalah ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah engkau memperhatikan, wal tanzur, engkau memperhatikan ya, nafsum ma qaddamat lighad. Jadi apa-apa yang sudah kita lakukan pada hari ini sebagai bekal, sebagai persiapan untuk di masa-masa yang akan datang. Ini merujuk kepada adalah apa yang sudah kita lakukan pada hari ini dalam kehidupan di dunia ini untuk masa depan kita nanti di hari pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang sangat tidak bisa dihindari, karena dalam sejarahnya tidak ada orang yang meninggal lalu kemudian balik lagi gitu ya. Jadi kalau sudah meninggal ya nanti dia akan diproses gitu ya, dan sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mempersiapkan yaumil ma'ad, hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita diminta untuk mempersiapkan diri, memperhatikan bekal-bekal apa saja yang sudah kita siapkan. Sebagaimana dalam kehidupan yang nyata, kita misalnya mempersiapkan tabungan, mempersiapkan asuransi, mempersiapkan biaya pendidikan untuk putra-putri kita, untuk keluarga kita, kita persiapkan. Nah, demikian juga untuk kita nanti kembali, bekal kembali dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini kita juga diminta untuk memperhatikan atau untuk bermuhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hendaklah kalian perhatikan bekal-bekal apa saja yang sudah dipersiapkan untuk hari nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Salah satu bekal gitu ya, Islam memperkenalkan kepada kita banyak sekali variasi ibadah gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah misalnya dengan lisan kita, misalnya dengan berdoa, berzikir, memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat di jalan, itu adalah ibadah dengan lisan kita. Tapi gitu ya, ada juga banyak ibadah, jenis ibadah lain, variasi ibadah lain. Salah satu variasi dari ibadah gitu ya, yang insya Allah mudah kita lakukan, tetapi amat berat timbangannya di yaumil hisab nanti adalah di hari ketika amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akhlak yang mulia atau akhlak karimah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, afqalu syai'in fil mizani al-khulqul hasan. Jadi asqalu syai'in fil mizan al-khulqul hasan. Jadi yang sangat berat, ada sesuatu gitu ya, yang paling berat timbangannya pada hari nanti amal ditimbang,
itu adalah khulqul hasan, akhlak yang baik. Dalam redaksi yang lain disebutkan mamin askolu, ya. Jadi tidak ada yang lebih berat gitu ya. Fil mizan, di hari timbangan itu adalah kecuali adalah akhlak. Intinya sama. Jadi yang mudah untuk kita laksanakan tetapi punya implikasi yang besar untuk timbangan amal perbuatan kita nanti di yaumil mizan, itu adalah akhlak yang baik. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu bekal kita gitu ya. Syekh Muhammad Abdullah Darras itu menjelaskan bahwa akhlak itu punya banyak dimensinya. Ada akhlak yang dalam konteks hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya adalah vertikal ke atas, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga akhlak yang berkaitan dengan kehidupan kita bermasyarakat. Ada juga akhlak yang berkaitan tentang bagaimana sikap dan perilaku kita sehari-hari di dalam keluarga. Tetapi juga ada akhlak yang berkaitan dengan profesi kita. Nah, salah satu hadis yang ini saya kira bisa menjadi pegangan kita semua di dalam kita bermuamalah di lingkungan kerja kita gitu ya, di dalam dunia profesi kita, adalah hadis dari Abdurrahman, lalu kemudian dari putranya Umar bin Khattab, yang menjelaskan tentang kisah 3 orang pemuda yang terkurung di dalam gua gitu ya, tidak bisa keluar. Jadi hadisnya itu sangat panjang. Kalau di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, kitab ini adalah syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab Nuzhatul Muttaqin, hadis ini adalah diletakkan dalam hadis yang nomor 12 di dalam bab yang pertama tentang perlunya menghadirkan niat yang ikhlas di dalam seluruh amal perbuatan kita. Jadi hadis yang terakhir, hadis yang ke-12 sebelum masuk ke dalam bab berikutnya, bab tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kisahnya? Jadi dikisahkan, karena hadis ini sangat panjang, saya sampaikan arti bahasa Indonesianya. Hadis ini Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya menjelaskan tentang bahwa dahulu kala gitu ya. Jadi ini adalah tentang kisah tentang orang-orang soleh pada zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW. Ada 3 orang laki-laki gitu ya. Dia dalam sebuah perjalanan, lalu kemudian karena kemalaman itu tidak menemukan tempat untuk menginap kecuali adalah di sebuah gua gitu ya. Jadi di padang pasir gitu ya, di sabana. Zaman dulu belum ada aplikasi-aplikasi semacam ini ya, belum ada hotel juga. Jadi mereka akhirnya kemudian memutuskan menginap di gua. Tapi kemudian ketika mereka masuk ke dalam gua itu, tiba-tiba terjadi longsor gitu ya. Lalu kemudian ada batu besar gitu ya yang jatuh dan kemudian menutup di mulut atau di pintu gua tersebut. Lalu kemudian berkata salah seorang dari 3 orang tersebut, ini mustahil gua ini bisa terbuka, mustahil kita bisa memindahkan batu yang besar ini dari mulut gua, yang dengan itu kita tidak bisa keluar kecuali adalah dengan bermunajat, kecuali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lelaki yang pertama, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam munajatnya dia mengatakan bahwa sebelumnya lelaki yang berprofesi sebagai pengembala ini memiliki orang tua, di samping punya keluarga, punya istri dan anak. Jadi si lelaki ini punya kedua orang tua yang masih hidup. Nah, selama menekuni profesinya sebagai pengembala itu, dia kalau pagi mengembala kambing gitu ya, domba, onta dan lain sebagainya, sorenya pulang lalu kemudian memerah susunya. Dan dia tidak pernah memberikan perahan susu itu kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya sebelum kepada orang tuanya. Pada suatu ketika, karena ada sebuah hajat gitu ya, jadi pulangnya itu tidak bisa sore tapi pulangnya malam. Kemudian sampai di rumah dia perah susunya, lalu kemudian dia bermaksud memberikan susu itu kepada kedua orang tuanya. Tetapi ternyata kedua orang tuanya yang sudah tua renta itu sudah tertidur. Nah, si lelaki ini juga tidak mau membangunkan orang tuanya karena orang tuanya sedang beristirahat.
Akhirnya kemudian dia tunggu sampai orang tuanya bangun, dan kemudian baru bangun pada pagi harinya. Dan kemudian susu itu kemudian diberikan kepada orang tuanya. Jadi kemudian lelaki itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan selama ini dengan mendahulukan kedua orang tua saya dibandingkan dengan anak dan istri saya itu mendapatkan keridhoanmu, gitu ya, maka bukakanlah atau geserkanlah batu besar ini." Maka kemudian dengan seketika batu besar itu bergeser. Tetapi ketika lelaki tersebut itu belum bisa keluar dari mulut gua itu, dari gua tersebut. Lalu kemudian datanglah laki-laki yang kedua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajatnya dia menyampaikan kisahnya yang masa lalu. Kisahnya adalah ini terjadi beberapa tahun sebelumnya, di mana lelaki ini itu dalam hadis disebutkan sebagai asaddu hubban, gitu ya. Berarti sangat suka, gitu ya, sangat mencintai. Tapi yang dicintai itu adalah anak dari pamannya sendiri. Nah, dia sangat menginginkannya, artinya adalah sangat ingin, mohon maaf, ingin menzinainya. Tapi kemudian oleh perempuan itu, oleh anak pamannya ditolak. Tapi selang beberapa musim, ya, musim panas dingin berganti, datanglah suatu periode di mana terjadi krisis ekonomi atau masa-masa paceklik pada waktu itu, disebutnya sebagai masa paceklik. Akhirnya kemudian anak pamannya tadi itu, yang perempuan, mendatangi dia dan kemudian dia bermaksud untuk meminjam uang 100 dirham. Oleh lelaki kedua tadi dikabulkan permintaannya, bahkan dikasih lebih, ya, dalam hadis disebutkan dikasih 120 dirham. Tapi dengan syarat adalah perempuan itu, anak pamannya itu mau untuk dizinai. Karena dia lagi kepepet, membutuhkan uang, lagi musim krisis, akhirnya dia mau. Tapi ketika, gitu ya, laki-laki itu bermaksud untuk menzinainya dan dia sudah bisa melakukannya, gitu ya. Kemudian perempuan itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak seseorang laki-laki menggauli perempuan kalau tidak dihalalkan. Maka setelah mendengarkan ucapan dari perempuan tersebut, laki-laki itu langsung kemudian meninggalkan perempuannya, gitu ya. Dia tinggalkan juga uangnya. Lalu kemudian di dalam momen doa itu dia mengatakan, "Ya Allah, kalau apa yang dulu saya lakukan itu mendatangkan keridhoanmu, gitu ya. Jadi menjauhi maksiat itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaanmu." Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Mohon bukakanlah atau geserkanlah batu besar itu." Maka kemudian setelah dia selesai berdoa, batu besarnya bergeser. Tetapi ketiga orang tersebut juga belum bisa keluar. Lalu kemudian kisah yang ketiga adalah kisah tentang seorang lelaki yang dia punya usaha peternakan. Lalu kemudian dia punya karyawan yang sangat banyak. Setelah karyawan itu digaji, gitu ya, ada satu karyawan atau satu pekerja yang dia belum sempat mengambil gajinya. Lalu kemudian dia karena ada urusan, dia pergi ke tempat yang lain. Lalu kemudian setelah beberapa tahun kemudian, gitu ya, lelaki itu datang kepada mantan majikannya. Dia berkata, "Wahai majikanku, gitu ya, bolehkah saya mengambil gajiku yang dulu pernah saya nggak ambil bertahun-tahun sebelumnya?" Alhasil ternyata yang punya peternakan, bosnya itu, usaha peternakannya bangkrut. Lalu kemudian dia menggunakan gaji karyawannya tadi yang belum diambil untuk memulai usahanya. Dan kemudian qadarullah, gitu ya, usahanya berhasil. Dari gaji karyawannya yang ditinggal itu berkembang pesat, gitu ya, menjadi onta, menjadi kambing, menjadi domba dan lain sebagainya dalam jumlah yang sangat banyak itu. Jadi ketika ada mantan karyawannya yang datang, gitu ya, untuk mengambil gajinya, kata si majikan itu adalah, "Ambillah seluruh itu yang ada di peternakan itu." Kata pekerjanya, "Oh, Anda ini melecehkan saya," katanya. Kata majikannya, "Enggak, ini betul. Jadi saya dulu bangkrut dan kemudian memulai usaha dengan harta Anda dan sekarang jadilah ini." Jadi diambillah semua, diberikan semua kepada kepada pekerjanya itu. Dan lalu kemudian laki-laki itu kemudian dalam doanya mengatakan, "Ya Allah, dulu saya punya karyawan, uangnya saya pakai untuk mengembangkan usaha dan kemudian usahanya berhasil, dan saya kemudian memberikan seluruh, gitu ya, seluruh dari tadi itu hasilnya itu
tanpa menyisakan satu ekor pun kepada saya. Kalau apa yang saya lakukan gitu ya, pada saat itu adalah mendatangkan keridhoanmu, maka bantulah kami untuk bisa keluar dari gua ini. Maka kemudian setelah permohonan yang ketiga dari laki yang ketiga, maka kemudian qadarullah gitu ya, batu besar itu bergeser dan kemudian 3 lelaki itu bisa keluar dari mulut gua. Nah, moral cerita apa yang bisa kita ambil dari kisah ini gitu ya? Yang pertama adalah senantiasa untuk mengaitkan gitu ya, akhlak baik kita, amal baik kita kepada tauhid, kepada keesaan, kepada akidah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perilaku yang baik, akhlak yang baik, amal yang baik tidak akan ada nilainya kalau tidak dibangun di atas fondasi keimanan atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah pelajarannya adalah dikabulkannya doa-doa kita pada waktu yang sangat sempit, pada waktu yang sangat mungkin kita dalam keadaan darurat gitu ya, dalam keadaan membutuhkan, dan kemudian Allah mengabulkan doa-doa kita gitu ya. Karena apa? Kita berwasilah dengan akhlak baik, dengan amal baik yang pernah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Jadi pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin mengatakan bahwa kita itu diperbolehkan berwasilah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh, dengan akhlak-akhlak yang baik yang kita lakukan kepada sesama gitu ya pada masa lalu, kemudian kita berdoa, lalu kemudian kita berwasilah dengan doa itu, dan itu akan menjadi salah satu gitu ya makbulnya doa-doa kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah fadilahnya gitu ya, keutamaan berbuat baik kepada keluarga kita. Jadi banyak orang itu yang berbuat baik gitu ya, menunjukkan akhlak yang baik kalau di luar rumah gitu ya, tetapi ketika di dalam rumah itu tidak baik, maka muncullah banyak persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap anak di rumahnya meskipun di luarnya baik. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu sekalian itu menginspirasi kita bahwa yang paling utama kita adalah menunjukkan akhlak baik gitu ya kepada kedua orang tua dan lalu kemudian kepada keluarga kita. Yang keempat, jadi ini hadis tadi juga menunjukkan fadilah gitu ya, keutamaan tentang pentingnya mengendalikan diri ketika kita berhubungan, ketika kita bermuamalah gitu ya, ketika kita bekerja di kantor gitu ya, kita mungkin mampu melakukan hal-hal yang buruk. Kita bisa korupsi misalnya gitu ya. Tadi sebagaimana kasus yang laki-laki yang kedua, dia bisa berzina gitu ya. Ini juga bisa begitu, di kantor kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik dengan kekuasaan yang kita miliki gitu ya. Tetapi kita menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik itu gitu ya. Meskipun kita mampu melaksanakannya, itu akan menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu sebab turunnya hidayah, petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran dari yang lelaki yang ketiga adalah pentingnya bagi kita gitu ya, kalau sebagai atasan, sebagai pimpinan di kantor, untuk menunaikan hak-hak kita kepada karyawan kita gitu ya. Jadi karyawan ini mesti diberikan hak-haknya oleh kita. Kita perlu memperjuangkan gitu ya. Sebagaimana tadi kisah yang ketiga. Nah, dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, ternyata akhlak yang baik seperti tadi tunjukkan, akhlak kepada orang tua yang baik, akhlak kepada sesama, tadi kepada keponakannya itu yang baik, akhlak kepada karyawan yang baik itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya Allah akan memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan, keselamatan dari musibah, dari azab disebabkan dengan akhlak baik kita di dalam keseharian. Jadi jangan pernah merasa rugi ketika kita berakhlak yang baik di tempat kerja kita, karena Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang akan kita lakukan, dan bisa jadi
sangat besar kemungkinannya akhlak yang baik yang kita laksanakan dalam kantor kita, di rumah kita, di masyarakat, itu akan menjadi salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang sangat sulit. Seperti gitu ya, barangkali gitu ya, selama 10 tahun, 20 tahun ini kita diberikan sehat walafiat, bekerja dari rumah kantor, tidak pernah menghadapi masalah, tidak pernah ada kecelakaan di jalan, sehingga kita selamat, sehat walafiat sampai detik ini. Itu bisa jadi dikarenakan adalah akhlak-akhlak baik kita yang kita lakukan, baik ketika kita di rumah, ketika kita bermasyarakat, ataupun kita bekerja di kantor. Jadi pelajaran penting yang kemudian yang terakhir itu adalah ternyata akhlak yang baik yang kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari ini itu akan menjadi sebab Allah menyelamatkan kita, memberikan kita kebahagiaan, kesuksesan, sebagaimana dalam kisah tadi adalah kesuksesan baik ketika di dunia ya, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir disebabkan dengan akhlak yang baik kita. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa rugi, jangan pernah merasa takut gitu ya untuk menunjukkan akhlak yang baik, jangan pernah merasa malu untuk menunjukkan akhlak yang baik di dalam kita bekerja, di dalam kita berumah tangga, di dalam kita bermasyarakat, karena itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dikembalikannya dalam bentuk kesuksesan kita di dunia, dan juga bisa jadi nanti dalam kesuksesan kita di hari akhir nanti. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.